dan selamat pagi. Selamat bergabung ibadah online bersama Gereja CST. Mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, mari kita saya ajak semua pada pagi ini, mari kita berdoa, kita mengangkat hati kita memuji nama Tuhan dan kebesarannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami mulakan ibadah kami Tuhan, mari Engkau Tuhan bernaung setiap rumah yang beribadah pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau dahsyat luar biasa dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kebaikan-Mu dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kuramana kasih kiramana karabaraba Tuhan, sebelum kami menaikkan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, mari Kau Tuhan bernaung di hati kami Tuhan. Buat hati kami benar-benar menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Kuramana kasih kiramana karabaraba.
di dalam Tuhan Yesus, sebuah sukacita sekali lagi jika hari ini kita boleh beribadah bersama. Kini saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan secara khusus saudara, hari ini kita akan belajar ya. Karena khususnya dalam bulan-bulan ini kita akan masuk minggu-minggu terobosan. Nah, minggu ini kita akan belajar, yaitu sebuah minggu di mana kita akan lebih masuk kepada terobosan keuangan. Salah satu fokus atau salah satu tema kita hari ini yaitu tentang persepuluhan. Ya, sekali lagi, mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita terima firman ini untuk kita mengalami terobosan dalam keuangan kita. Mari kita berdoa saudara. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang sebentar kami akan dengar. Hamba berdoa biar Engkau memberi hikmat, memberikan hati yang lemah lembut untuk setiap kami menangkap yang daripada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sumber segalanya, firman-Mu kebenaran. Dan saat kami terima kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan hidup kami. Dan hari ini hamba berdoa untuk setiap kami dalam hari-hari ke depan akan mengalami terobosan keuangan yang luar biasa. Kami menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara, sekali lagi saya yakin bahwa setiap kita pasti ya merindukan untuk kita itu mengalami semua penggenapan janji Tuhan. Namun izinkan saya untuk mengingatkan untuk setiap kita bahwa jangan lupa perkara yang sangat penting yang tidak boleh kita lupakan, yaitu mengembalikan persepuluhan. Sekali lagi, perkara ini sangat penting. Bagaimana kita memiliki komitmen atau sebuah kerinduan untuk berani membuat keputusan bahwa kita harus mengembalikan persepuluhan ya. Coba katakan untuk keluargamu atau jiwamu, katakan, aku harus memberi persepuluhan. Nah, saudara, kenapa ini begitu penting? Saya mau berkata bahwa ini begitu penting sebab ini termasuk dalam hukum roh. Sekali lagi saya mau berkata bahwa ini termasuk hukum roh. Sebagaimana kalau kita belajar saudara ya, di dalam hukum gravitasi. Di dalam hukum gravitasi ketika Anda lempar bola ke atas pasti jatuh ke bawah. Dan saudara, saya mau berkata demikianlah persepuluhan adalah hukum roh sebetulnya di dalam firman Tuhan. Yang kalau kita lakukan atau tidak kita lakukan pasti ada impactnya. Nah, mari kita akan simak lebih dalam ya, sekali lagi mengenai persembahan, mengenai khususnya persepuluhan ini. Kenapa begitu penting? Di dalam perjanjian lama, kalau boleh saudara buka Alkitabmu, kita akan lihat kisah pertama, yaitu seorang yang bernama Abraham. Abraham yang berani memberikan persepuluhan. Kita akan melihat dari Kejadian 14 ayat 17 hingga 20. Kejadian 14 ayat 17 hingga 20 berkata, setelah Abraham kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Shewa, ya, Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, perhatikan, Raja Saleh membawa roti dan anggur. Ya, seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Yang ajaib saudara, ayat 20 perhatikan. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu firman Tuhan berkata, Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Nah saudara, hari itu setelah Abraham kembali dengan penuh kemenangan dari pertempuran itu, Melkisedek menyongsong Abraham sambil membawa roti dan anggur. Lalu Melkisedek memberkati dia. Setelah itu, tadi ayat 20 berkata apa? Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Wow. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapa orang beriman. Dia juga adalah seorang pribadi yang bahkan melalui hidupnya dia memiliki janji, di mana hari itu Allah berkata, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Dan saudara perhatikan, dia sendiri juga hari itu memberi persepuluhan kepada Melkisedek setelah Melkisedek memberkatinya. Saudara, saya mau berkata bahwa betapa ini hal yang sangat-sangat penting untuk kita ambil perhatian.
Kita tidak tahu siapa yang hari itu menyuruh Abraham. Tapi menurut saya bahwa hari itu Roh lah yang mengajari Abraham untuk memberikan persepuluhannya. Sekarang kita akan lihat siapa Melkisedek itu, sehingga kepada dia Abraham memberikan persepuluhannya. Saudara, kalau kita lihat Ibrani 7 ayat 1 sampai 2. Ibrani 7 ayat 1 sampai 2 berkata bahwa Melkisedek ya dikatakan adalah raja dari Salem dan imam Allah yang maha tinggi. Waktu Abraham kembali dari pertempuran mengalahkan raja-raja, Melkisedek datang menyambut dia dan memberkatinya. Maka Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari segala apa yang direbutnya. Nama Melkisedek berarti pertama-tama ya, raja keadilan. Dan karena ia raja dari Salem, maka namanya berarti raja damai sejahtera. Nah, saudara, kita perhatikan khusus pada ayat yang keempat hingga 7. Ibrani 7 ayat 4 hingga 7. Jadi kita lihat di sini, kita mencatat apa? Betapa besarnya Melkisedek ini. Ia begitu besar sehingga Abraham, bapa leluhur bangsa kita, memberikan kepadanya 1/10 dari segala sesuatu yang didapatnya dari pertempuran itu. Di dalam hukum agama Yahudi ditentukan bahwa imam-imam keturunan Lewi harus memungut 1/10 dari pendapatan umat Israel, yakni saudara-saudara mereka sendiri, walaupun mereka sama-sama keturunan Abraham. Ayat 6 berkata, Melkisedek bukan keturunan Lewi, namun ia menerima juga 1/10 dari segala yang direbut Abraham, dan memberkati pula Abraham yang justru sudah menerima janji-janji Allah. Dikatakan ayat 7, memang tidak bisa dibantah bahwa orang yang diberkati adalah lebih rendah daripada orang yang memberkatinya. Nah, saudara, Abraham mengakui bahwa Melkisedek lebih besar, lebih tinggi dari dirinya. Sebagai orang percaya, saya mau berkata, memberi persepuluhan itu kepada Tuhan, itu harus memiliki sebuah makna, yaitu apa? Kita seperti mengakui, ya, di dalam persembahan persepuluhan atau mengembalikan persepuluhan itu kita mengakui kebesaran Tuhan. Anda mengakui kebesaran Tuhan dan mengakui bahwa berkat yang kita terima, yang Anda terima sebetulnya daripada Tuhan. Jadi memberi persepuluhan itu sebetulnya berbicara apa, saudara? Itu berbicara bahwa kita percaya bahwa Allah Jehovah Jireh, ya, Jehovah Jireh yang sanggup memelihara hidupmu dan keperluan kita. Amin, saudara. Jadi jangan takut untuk mengembalikan persepuluhan. Contoh kedua, kita akan belajar dari hidup siapa? Yakub. Dalam Kejadian 28 ayat 22, ya, hari itu saya baca terlebih dahulu ya, ini ajaib. Respon dari Yakub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah ya. Hari itu dia mendapat mimpi. Ada malaikat Tuhan turun naik dari sorga ke bumi. Apa respon dari Yakub? Yakub responnya ajaib. Ayat 22 dari Kejadian 28 berkata, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Wow, saudara. Sekali lagi ketika Yakub mengalami perjumpaan pribadi yang spesial hari itu, melalui mimpinya, dia melihat malaikat turun naik sampai dia bernazar untuk mempersembahkan persepuluhan dari segala sesuatu yang Tuhan beri. Saudara, luar biasa komitmen Yakub. Saya percaya bahwa di dalam dirinya Roh itu mengajari dia, menuntun dia agar apa, saudara? Hari itu Yakub mengalami sebuah terobosan yang ajaib. Dia mengingat bahkan salah satu contoh dari Abraham, leluhurnya. Ya, saudara, bagaimana Abraham tadi kita sudah belajar. Dia tahu bagaimana dia tahu sebuah kedudukan, otoritas lebih tinggi kepada Melkisedek, dan dia mempersembahkan, dia memberikan persepuluhannya. Yakub demikian juga. Wow. Satu perkara yang harus kita ambil berat. Saya berdoa, saudara,
boleh menerima dengan lemah lembut. Ada banyak orang mungkin tidak setuju, kenapa harus memberi persepuluhan? Wah, persepuluhan kalau dia dari hanya 1.000 sedikit saja pastor, tapi kalau dia dari ratusan juta, wow. Tapi sekali lagi, semakin nanti saya jelaskan, saya berdoa saudara menangkap ini. Tapi yang pertama jangan lupa, persepuluhan adalah hukum roh. Mari kita akan melihat dalam kitab Maleakhi 3. Sekarang kita akan masuk, ya. Sebuah persoalan kedua, yaitu apa? Di mana atau kemana kita akan bawa persembahan persepuluhan kita. Maleakhi 3 ayat 8 hingga 10 berkata, bolehkah manusia menipu Allah? Wow, ya, ini begitu sangat serius ya. Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana kami menipu engkau. Dan Alkitab mencatat mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa Israel, seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Perhatikan ayat 10. Bawalah seluruh persembahan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Nah, dari sini sangat jelas betapa Tuhan mau kita menikmati berkat dari tingkap langit ketika dibuka oleh Tuhan. Namun Tuhan mau kita apa? Mari kembalikan persepuluhan. Ada beberapa poin, sekali lagi kita akan belajar soalan tadi. Di mana atau kemana kita akan membawa persembahan atau persepuluhan itu? Ya, saudara perlu ketahui bahwa selama masa Salomo, persepuluhan itu sebetulnya dikembalikan ke bait suci Yerusalem, sehingga orang Israel dengan mudah memahami apa dan di mana rumah perbendaharaan atau kata dari rumah perbendaharaan ketika Nabi Maleakhi berkata kepada mereka. Jadi dari sini kita boleh belajar bahwa rumah perbendaharaan itu sebetulnya berbicara sebuah lokasi atau tempat di mana ibadah keagamaan berlangsung dan di mana hari itu orang Lewi disokong. Kalau hari ini saya boleh menggambarkan bahwa itu berbicara seperti apa, saudara? Gereja, ya, gereja di mana Anda dikembalakan, Anda perlu mengembalikan persepuluhan. Gereja di mana Anda mendapat makanan rohani, di mana Anda juga mendapat tudung atau cover rohani. Oleh karena itu betapa penting Anda harus putuskan, yaitu apa, saudara? Saya ingatkan, di mana engkau bergereja. Anda harus putuskan di mana engkau tertanam, di mana engkau berakar, dan dari situ engkau akan dimuridkan. Amin, saudara. Yang setuju katakan yes, yes, amin, haleluya. Yang kedua, satu hal yang penting juga dalam hal persepuluhan, kita harus sadari ini, yaitu apa? Persepuluhan memberikan sebuah tudung. Persepuluhan akan memberi sebuah covering, sebuah tudung tanpa Anda sadari. Mari kita perhatikan ayat 10 ya. Ayat 10, 11 dan 12 ini jelas berkata apa? Bagian 10b ya, saya mau baca. Dikatakan bahwa ujilah aku, firman Tuhan. Ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Ada amin? Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Jadi saudara, ketika Anda berani ya dengan sukacita mengembalikan persepuluhan, saya mau berkata, semua ini terjadi. Ada kuasa yang dahsyat yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Amin, saudara. Ya, dalam perjanjiannya Tuhan mengatakan apa tadi? Tuhan menghardik belalang pelahap, ya, supaya anggur di ladang kita bisa berbuah,
supaya apa yang engkau sudah terima tidak habis dimakan belalang pelahap. Belalang pelahap itu berbicara banyak hal, saudara. Ya, tapi intinya sesuatu yang menggerogoti berkat yang Tuhan beri dalam hidupmu. Ya, sama contohnya seperti berkat yang Tuhan berikan. Sebetulnya itu cukup dalam hidupmu dan keluargamu. Tapi tiba-tiba kau tidak sadari seperti ada kantong itu bocor. Itu berkat nggak tahu kenapa lenyap dan cepat habis. Ya, saudara sudah bekerja, saudara dapat hasil, sebenarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Tapi tiba-tiba kita tidak tahu, ya. Sekali lagi, oh ada yang sakit lah harus pergi ke hospital. Mungkin ada yang accident, atau ada orang pinjam duit saudara tidak balik. Ya, banyak hal yang terjadi. Saya tidak tahu, bisnismu mungkin hancur. Sekali lagi, kita harus bisa memahami dan coba dikoreksi. Siapa tahu engkau sudah lama tidak pernah mengembalikan persepuluhan. Tanpa engkau sadari, saya ingatkan saudara, persepuluhan memiliki janji yang luar biasa. Ketika Anda memberikan persepuluhan dengan benar, maka saudara akan bisa menikmati hidup damai sejahtera, sukacita. Alkitab tadi berkata apa? Engkau akan dikatakan berbahagia. Wow, ada tudung dalam keluargamu. Di sisi lain kita juga harus ingat, ya saudara, poin yang ketiga, jangan lupa bahwa persepuluhan itu miliknya Tuhan. Kita mau mengajak dalam Imamat. Kita buka Imamat 27 ayat 30. Imamat 27 ayat 30 berkata, demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih, dari tanah maupun buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi saudara, kita harus sadar ini milik Tuhan atau ini bagian yang Tuhan mau kita menikmati. Ya, dan jangan lupa persepuluhan itu mengembalikan. Haleluya. Ya, persepuluhan itu milik Tuhan. Oh, ternyata Tuhan perlu duit. Saudara, saya mau berkata, ketika kita mau berbicara keuangan, duit itu sesuatu yang sangat sementara. Tuhan kita pencipta segalanya. Tuhan tidak perlu itu. Tetapi Tuhan mau mengajari ada perkara yang sangat penting di sebalik semua itu, yaitu apa? Agar hati kita tidak melekat pada harta. Dan kita harus belajar untuk apa? Percaya sepenuhnya pada pemeliharaan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Anda yang sedang melihat ibadah kita, atau Anda yang sedang join dengan ibadah CST hari ini, saya berdoa Anda bapak dan ibu, suami istri, mulai buat kesepakatan. Ya, Anda yang masih muda-mudi, yang sudah bekerja, ayo belajar. Bahkan Anda yang masih bersekolah, ketika engkau dapat berkat, ayo belajar. Pertama kali saya memberikan persepuluhan ketika hari itu saya sangat remaja. Sekitar saya berusia 15-16 tahun. Saya dengar firman ini, saya dengar kebenaran ini, dan kebenaran itu melonjak di hati saya. Sehingga ketika orang tua saya memberkati saya sedikit uang ya untuk ke sekolah, keperluan ke sekolah, saya selalu ambil 10%. Saudara, betapa pentingnya. Kenapa? Karena Tuhan lihat hati kita. Tuhan tidak mau sampai kita rakus, bahkan mengingini, atau Alkitab mencatat tulisan dengan kata apa? Mencintai keuangan. Tuhan tahu kita perlu, yes. Tetapi Tuhan tidak mau kita mencintai uang. Amin, saudara. Dan ingat, Tuhan mau untuk kita apa? Selalu belajar menghargai Tuhan, mendahulukan Tuhan. Ketika saya merenungkan firman ini, saya teringat satu konsep di dalam Kisah, yaitu di mana Tuhan mau kita mendahulukan Dia. Sama dengan konsep janda di Sarfat. Saudara tahu seorang janda di Sarfat dalam Kisah, dalam 1 Raja-Raja 17. Ya, hari itu Elia datang kepada janda itu. Dan Elia berkata apa? Buat kepadaku roti. Tapi janda ini berkata apa, saudara? Singkat cerita, ini adalah minyak dan tepung terakhir. Kalau saya buat roti habis hari ini, saya dan anakku pun akan mati, gak ada makanan. Tetapi statement yang ajaib, saya mau ajak kita lihat ya saudara. Saya ingat di screen ada, khusus ayat 13. Elia mengingatkan, dan ini biarlah menjadi sebuah rema buat kita. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah,
buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi, perhatikan, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Saudara, ketika Anda lihat slide ini, saya meletakkan sebuah color warna merah. Dan saya rindu saudara jadikan rema dalam hidupmu. Saya tahu bahwa hari-hari ini bahkan setiap kita mengalami krisis, digoncang banyak hal, krisis ekonomi di seluruh dunia. Tapi prinsip ini, kebenaran ini, jangan sampai kita tinggalkan. Ini adalah hukum roh. Dan Tuhan mau apa kita? Buat dahulu baginya. Oh pastor, saya punya keuangan sedikit, saya tidak cukup, bla bla bla. Kalau kita berbicara alasan, ada banyak hal dan semua orang bisa beralasan. Tetapi saudara, come back to your faith. Kembali ke imanmu, percayalah. Elia mengingatkan janda itu, buat dahulu, buat dahulu. Dan konsep persepuluhan itu berbicara buat dahulu untuk Tuhan. Seberapa berkat yang kau punya, ayo ambil dahulu. Untuk Tuhan sisihkan. Selanjutnya Tuhan berkata, engkau boleh menikmati, engkau membagikan, engkau mengatur, engkau kelola. Dan itu next ya. Dalam beberapa minggu ke depan kita akan belajar bagaimana mengelola keuangan dengan baik. Saya berdoa setiap saudara hari ini, ayo belajar ya. Sekarang dengan cepat kita masuk dalam konsep perjanjian baru. Wow. Dalam konsep perjanjian baru, Tuhan juga membicarakan saudara, sebetulnya keuangan cukup banyak. Ya, dari 38 perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus, 16 diantaranya itu berhubungan dengan uang dan harta. Sekarang kita akan lihat ya, yaitu contoh pertama. Waktu Yesus membuat, atau hari itu bukan membuat, tetapi memiliki sebuah momen di mana Yesus punya conversation ya, atau komunikasi dengan siapa? Contoh pertama, orang muda yang kaya. Dalam Lukas 18 ayat 18 ya, singkat cerita ada seorang kaya datang ke Yesus. Dia berkata apa? Ada seorang pemimpin bertanya pada Yesus, katanya, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan atau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, mari kita lihat jawaban Yesus. Ayat ke-20 berkata, engkau tentu mengetahuinya, segala perintah Allah ya. Yesus berkata, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati orang tuamu. Jawabannya orang kaya ini luar biasa. Ayat 29. Wow, semua itu sudah kuturuti sejak aku muda. Wow, akhirnya luar biasa kan saudara? Ya, kalau Anda jadi Yesus mungkin kagum. Kita pun kadang mungkin sering jatuh bangun. Ini sejak muda sudah buat seluruh hukum Tuhan, luar biasa. Tapi ingat, Yesus tetap Tuhan. Dia tahu hati orang ini. Dan sampailah pada ayat 22. Saudara tahu ayat itu? Yesus berkata apa? Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki. Dikatakan apa? Jualah segala yang kau miliki dan bagikan pada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Tetapi respon orang kaya ini apa? Khusus ayat 23 berkata, ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia amat sedih, sebab ia sangat kaya. Wow saudara. Ayat 24 berkata, lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukanya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 25 berkata, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Wow saudara. Siapa Anda yang sedang join ibadah kita, Anda orang kaya? Ya, saya percaya hari ini banyak orang kaya yang sangat mencintai Tuhan. Tapi saya berdoa jangan jadi orang kaya seperti ini. Ketika dia dikoreksi dalam keuangan, wow, hatinya sedih. Saudara, saya mau berkata, mari kita belajar. Nah, kita boleh melihat ya saudara, Yesus itu berurusan serius tentang hati kita yang memiliki cinta akan uang. Jangan sampai hati kita melekat dengan uang. Amin saudara. Sekarang kita akan lihat di pasal berikutnya. Itu tadi pasal 18. Tapi next di pasal berikutnya, pasal 19, ada seorang yang bahkan ini ajaib, ya, sangat berbeza.
kisah dari seorang bernama Zakeus, pemungut cukai. Lukas 19 ayat 1 dikatakan, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Nah, bedanya cerita yang sebelumnya, orang ini sadar. Ingat, Zakeus sadar. Nanti saya akan bawa saudara. Dia sadar bahwa dirinya adalah orang berdosa. Sehingga apa saudara? Dia malu jumpa Yesus, tapi dia rindu jumpa Yesus. Karena dia baik pendek, dia coba cari jalan sampai dia naik di atas pokok. Dan saudara, apa yang ajaib? Ayat yang dimana saya rindu saudara perhatikan. Ayat ini berkata apa? Bahwa khusus ayat 3 sampai 4 ya. Tadi saya bagi tahu dia berlari ke atas. Nah, yang satu hal saya teringat, kepada orang, perhatikan, yang sadar hatinya gelap, Yesus paling suka menawarkan kasih karunia. Kuncinya apa? Sadar. Kalau engkau sadar, hatimu terbuka, percayalah, Yesus paling suka masuk dalam hidupmu. Dan saudara perhatikan ayat yang kelima, ya, ayat kelima, keenam. Karena ketika Yesus masuk dalam hidup kita, Yesus sudah menumpang dalam hidup kita. Ya, dikatakan ayat 5 sampai 6 apa? Hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Wow, luar biasa kan? Dan dia begitu sukacita, dia undang Yesus masuk di rumahnya. Apa yang terjadi saudara? Yang terjadi ayat 8. Ini ajaib. Kemudian Zakeus berdiri, ya, waktu Yesus sudah masuk di rumahnya, membuat sebuah hubungan dengan Zakeus. Zakeus merasa diterima, menerima kasih karunia yang besar. Alkitab mencatat apa ayat 8. Kemudian Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, lihatlah, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika aku telah menggelapkan harta seseorang, aku kembalikan 4 kali lipat. Wow saudara, luar biasa. Inilah ciri orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dia nggak pernah sadar yang namanya apa, bahwa harta itu miliknya sendiri. Tiba-tiba dalam roh, mata rohnya dibuka. Dia tiba-tiba mengalami apa? Sebuah perubahan. Zakeus mengalami perubahan. Kenapa? Karena kasih karunia. Tiba-tiba dia tidak menjadi pribadi yang kedegut, tapi dia menjadi pribadi yang murah hati. Amin saudara. Jadi sekali lagi perjanjian baru lebih cenderung berbicara apa? Bahwa ketika kita melihat keuangan, kita harus melihat itu adalah respon pemberian kita, pengembalian persepuluhan. Ketika Anda memberi keuangan untuk kemuliaan Tuhan, itu harus dari respon kasih karunia. Karena Tuhan memelihara engkau. Amin. Dan dari sini saya berdoa hari ini, biar saudara mengalami ini. Yaitu apa saudara? Persembahan persepuluhan atau persepuluhan, mengembalikan persepuluhan, itu perkara yang sangat penting. Ingat tadi, karena itu adalah hukum roh. Ya, itu akan membuka pintu berkat, keajaiban. Karena ketika Anda taat melakukannya, Anda akan tuai apa yang kau lakukan. Ada tudung dalam hidupmu, ada tudung dalam keluargamu. Yang kedua, sebuah persepuluhan itu juga merupakan apa? Bentuk imanmu, bentuk ucapan syukur atas kasih karunia Tuhan yang besar. Sebab Dia telah menyelamatkan kita, Dia bahkan sudah mengubah status kita. Dan juga apa? Kita diberikan kepercayaan untuk menikmati berkatnya. Jadi hari ini saya berdoa, miliki komitmen, ya, dan alami terobosan keuangan yang luar biasa. Ayat penutup terakhir saya rindu saudara pegang ini. Ayat dalam Lukas 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jemaat CST, pastikan hatimu berada ke Tuhan. Amin saudara. Tuhan memberkati. Kini saatnya kita akan masuk dalam ruang perjamuan kudus. Saya berdoa agar setiap saudara diberikan sebuah kebangkitan rohani. Hari ini saya tidak tahu siapa yang mengalami kelemahan.
Tapi saya berdoa, biar engkau mengalami Kristus, baik kelemahan secara jasmani atau keuangan. Tapi ketika engkau sudah dengar firman ini, biar setiap saudara lemah lembut dan buka hatimu. Anda yang sudah menyiapkan perjamuan kudus, mari angkat rotimu. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kau berkata, inilah tubuhku yang Kau berikan dalam hidup kami. Tubuh-Mu yang sudah berkorban atas kami. Tuhan, kami mau makan dengan iman di dalam nama Yesus. Ini saatnya Tuhan kami angkat juga anggur sebagai lambang darah Yesus. Kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di Kalvari. Dan firman-Mu berkata, inilah cawan perjanjian baru. Biarlah hidup kami mulai hari ini menjadi kabar kesukaan. Kami minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau adalah Jehovah Jireh kami. Engkau yang sudah siap memberkati kami. Hamba berdoa biarlah hari ini Tuhan, melalui firman yang sudah ditaburkan, biarlah benih ini bertumbuh dalam hidup umat-Mu. Hamba berdoa, lepaskan Tuhan berkat Tuhan atas seluruh jemaat CST. Anugerah dan damai sejahtera-Mu melimpah dalam hidup mereka. Saudara, dimanapun kau berada, biarlah engkau akan disinari oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan akan menyertai engkau kemanapun kau masuk dan pergi. Damai sejahtera Tuhan mengalir dalam hidupmu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Deklarasi terobosan keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1. Kami sedang mengalami terobosan keuangan dalam bisnis, usaha, atau pekerjaan. Dan semua yang kami sentuh dijadikan berhasil dan beruntung. 2. Kami mengalami kuasa berlipat ganda dari Tuhan yang ajaib. 3. Tuhan sebagai gembala kami, maka kami tidak akan kekurangan. 4. Kebajikan dan kemurahan Tuhan belakang akan mengikuti kami dan keluarga kami. 5. Dimanapun kami pergi, hidup kami akan menjadi berkat. Semua ini terjadi dan dimenteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, mari angkat tanganmu. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Tuhan menudungi engkau dan memberikan kau kasih karunia yang baru. Ya Tuhan, diberkati setiap umatmu. Berkatilah setiap hasil tangan mereka. Diberkati pekerjaan mereka. Diberkati kerinduan mereka. Pakai mereka semakin naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan persekutuan dengan Allah Bapa, dengan Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kita sampai Maranatha, Yesus datang. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. God bless you.